Halo semuanya, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya ribet tapi sebenarnya seru banget. Bilangan pecahan. Siap-siap ya, kita bakal bikin matematika jadi asyik. Pernah nggak sih lihat angka yang ditumpuk-tumpuk begini terus langsung mikir, aduh apaan lagi nih? Hehe, santai aja. Percaya deh, ini tuh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Oke, kita langsung aja ya. Biar nggak penasaran, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Pecahan itu apa sih sebenarnya? Gini deh gampangnya. Pecahan itu sebenarnya cuma bagian dari sesuatu yang utuh. Tapi ada satu syarat penting. Kuncinya itu di kata-kata dibagi sama besar. Jadi setiap potongannya itu harus sama ukurannya. Biar kebayang, kita pakai contoh paling enak sedunia. Pizza. Bayangin ada satu loyang pizza utuh. Terus kita potong jadi 4 bagian yang ukurannya sama persis. Nah, satu potong yang kamu ambil itulah yang namanya 1/4. Atau ditulisnya 1/4. Gampang kan? Nah, setiap pecahan itu punya 2 bagian. Dan masing-masing punya tugasnya sendiri. Angka yang di atas itu namanya pembilang. Tugasnya ngasih tahu kita berapa potong yang lagi kita omongin. Terus, angka yang di bawah itu penyebut. Tugas dia ngasih tahu jumlah total semua potongannya. Jadi kalau 1/4, artinya kita ambil 1 potong dari total 4 potong. Cara bacanya juga ada yang spesial loh. Kayak 1 dibagi 2. Kita sering banget nyebutnya setengah. Atau 1 dibagi 3. Kita bilangnya sepertiga. Ya kan? Persis kayak pas kita lagi bagi-bagi coklat ke temen. Nih, buat kamu setengah. Sorunya lagi, pecahan itu ternyata nggak cuma satu macam loh. Ada beberapa jenis. Anggap aja deh mereka ini kayak punya kostum beda-beda, tapi intinya tetap sama. Ini dia nih, 4 wajah pecahan yang paling sering kita lihat. Ada pecahan biasa yang bentuknya paling umum, terus ada pecahan campuran yang ada bilangan utuhnya di depan. Ada juga desimal yang pakai koma, dan persen yang sering banget kita lihat pas lagi ada diskon. Beda-beda bentuknya, tapi semuanya nunjukin hal yang sama. Bagian dari sesuatu yang nggak utuh. Oke, siap-siap buat bagian yang menurut aku paling keren. Pecahan senilai. Gimana ceritanya angka-angkanya beda tapi nilainya bisa sama persis? Penasaran kan? Yuk kita bongkar. Betul banget, ini dia kuncinya. Walaupun kelihatannya angkanya beda, nilainya itu tetap sama. Jadi jangan sampai ketipu sama angkanya ya. Yang penting itu ukurannya. Biar kebayang, coba deh lihat gambar ini. Lihat deh, satu balok utuh yang orange itu panjangnya sama persis kan sama 2 balok biru yang ukurannya setengah-setengah kalau digabungin. Dan panjangnya juga sama loh sama 4 balok hijau yang seperempatan itu. Keren ya, jadi 1 itu sama aja kayak 2/2. Sama juga kayak 4/4. Oke, kita udah kenalan sama pecahan. Sekarang, level selanjutnya, gimana caranya nentuin mana yang lebih besar? Ada triknya loh. Aturan pertama, gampang banget. Kalau angka bawahnya alias penyebutnya sama, kita tinggal bandingin aja angka atasnya. Mana yang angkanya lebih gede, ya berarti nilainya lebih besar. Jadi 3/5 udah pasti lebih besar dari 1/5. Logis kan? Dapat 3 potong kue dari 5 pasti lebih banyak daripada cuma dapat 1 potong. Nah, aturan kedua ini agak ngetrap, tapi sebenarnya logis banget kalau dipikirin. Kalau angka atasnya yang sama, kita justru kebalikannya. Lihat angka bawahnya. Yang angkanya lebih kecil, itu nilainya justru lebih besar. Loh, kok bisa? Ya bisa dong. Bayangin, kamu punya 1 kue. Kalau dibagi buat 2 orang, potongannya pasti lebih gede kan daripada dibagi buat 4 orang? Nah, makanya 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Gimana? Udah mulai paham kan aturannya? Biar makin nempel, yuk kita coba latihan dikit. Siap? Latihan pertama. Coba lihat gambarnya deh. Ada berapa bagian yang diwarnai? Terus, total semua bagiannya ada berapa? Yap, betul banget. Jawabannya 1/4. Karena ada 1 bagian kuning dari total 4 bagian. Keren! Lanjut ya, soal kedua. Coba urutin pecahan ini dari yang paling kecil ke paling besar. 1/4, 3/4, sama 2/4. Ingat-ingat aturan nomor 1 tadi, penyebutnya kan sama semua tuh. Berarti kita tinggal urutin aja angka atasnya. Gimana, udah dapat? Urutan yang benar itu 1/4, terus 2/4, dan yang paling besar 3/4. Gampang! Soal terakhir, buat ngetes nih, mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/3?
Nah, ini pakai aturan nomor 2 yang agak tricky tadi. Pembilangnya sama-sama 1. Ingat, kalau pembilangnya sama, penyebut yang lebih kecil itu artinya potongannya lebih besar. Jadi, 1/2 itu jelas lebih besar daripada 1/3. Mantap. Wah, keren banget. Kamu berhasil. Sekarang kamu udah ngerti dasar-dasar pecahan. Dan percaya deh, ini bakal kepake banget. Waktu kamu baca resep kue, lihat diskon di mall, atau bagi-bagi pizza sama temen, kamu udah jago ngitungnya. Jadi intinya, kamu itu jagoan pecahan sekarang. Nggak sesusah yang dibayangin kan? Nah, karena sekarang kamu udah naklukin pecahan, kira-kira tantangan matematika apa lagi nih yang mau kamu hadapi selanjutnya? Semangat terus ya belajarnya.